Salam jumpa pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Maluku Utara Sepekan, edisi 9 November 2025 bersama saya Sandi Sunarto. Beragam informasi yang terjadi selama sepekan kami rangkum dan akan kami ulas untuk Anda. Dan pemirsa, inilah Maluku Utara Sepekan selengkapnya. Pada Senin 3 November 2025, ada informasi Wakil Gubernur Maluku Utara berharap seluruh proses pembahasan dan penetapan APBD tahun anggaran 2026 dapat segera diselesaikan. Informasi lainnya, penjualan bibit usaha tani atau toko tani akan menjadi salah satu program dari Koperasi Desa Merah Putih Desa Garojo. Pembahasan dan penetapan APBD tahun 2026 dapat segera diselesaikan, merupakan harapan yang disampaikan Wakil Gubernur dalam arahannya kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Wagub meminta sekretaris daerah agar mempublikasikan hasil rapat bersama OPD dan DPRD, sehingga pembahasan anggaran dapat berjalan cepat, baik dan sesuai dengan agenda-agenda pemerintahan. Dengan percepatan pelaksanaan APBD, pemerintah provinsi menargetkan realisasi anggaran di tahun 2026 dapat dimaksimalkan. Selain itu, Pemprov Maluku Utara berharap seluruh perangkat daerah dapat berkoordinasi dengan baik agar program pembangunan tahun 2026 dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Setelah dilakukan pembentukan pengurus Koperasi Desa Merah Putih Desa Garojo menyatakan kesiapan untuk menjalankan program-program yang telah disiapkan. Sekretaris Desa Garojo Anwar Safrudin menyampaikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat ini, seperti anggaran dan petunjuk teknis dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk menjalankan Koperasi Desa Merah Putih. Anwar Safrudin juga mengungkapkan terkait dengan jenis usaha yang menjadi program pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Garojo adalah penjualan bibit usaha tani atau toko tani. Sementara itu, Anwar Safrudin menambahkan bahwa jenis tanaman yang mungkin akan dikembangkan untuk proses pembibitan seperti cengkeh, pala, kelapa, jagung manis, dan juga sayur-sayuran. Saudara, pada Selasa 4 November 2025, kembali dua informasi akan kami ulas untuk Anda, yaitu pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membentuk pos bantuan hukum atau posbakum di desa, kelurahan yang diharapkan bisa menjamin keamanan bagi masyarakat. Selain itu, terbatas komputer TKA di SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan dibagi 2 gelombang dan 3 sesi. Langkah besar pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menghadirkan pemerataan akses keadilan akhirnya terwujud dengan dibentuknya Posbakum atau Pos Bantuan Hukum di tiap desa kelurahan. Posbakum bertujuan menyediakan berbagai layanan informasi, terkhususnya konsultasi hukum. Tercatat 1.185 desa dan kelurahan di 10 kabupaten kota kini resmi memiliki pos bantuan hukum atau posbakum. Kepala Desa Kusu Anwar Lukman menyampaikan, di Desa Kusu Kecamatan Oba Utara pembentukan posbakum atau pos bantuan hukum telah ada atau resmi terbentuk. Kepala Desa Kusu menambahkan, sangat mendukung setiap program-program yang dibuat oleh pemerintah provinsi, terkhususnya dengan adanya pos bantuan hukum atau posbakum karena bisa menjamin keamanan di masyarakat. Tes kompetensi akademik yang digelar untuk pertama kalinya ini diikuti oleh 78 siswa kelas 12 dan diawasi langsung oleh tim dari kementerian terkait dari pusat melalui Zoom. Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan Ismiati Antarani SPDI mengatakan karena keterbatasan jumlah komputer, tes kompetensi akademik dibagi menjadi 2 gelombang dengan 3 sesi. Langkah ini diambil agar seluruh siswa dapat mengikuti ujian. Pihak sekolah juga telah menyiapkan teknisi untuk memastikan seluruh perangkat komputer dalam kondisi baik, serta jaringan internet tetap stabil selama pelaksanaan tes berlangsung. Tes kompetensi akademik sendiri bertujuan untuk mengukur kemampuan akademik dan kesiapan siswa saat melanjutkan studi di tingkat perguruan tinggi, serta menjadi standar mutu pendidikan di sekolah. Dengan pelaksanaan yang berjalan tertib, SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan berharap tes kompetensi akademik tahun ini dapat berlangsung sukses dan menjadi pengalaman berharga bagi seluruh peserta. Pada Rabu 5 November 2025, ada informasi para siswa diberikan kesempatan untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka pada tes kompetensi akademik atau TKA. Gubernur Maluku Utara, Syedi Laos, memperkenalkan kekayaan budaya dan warisan leluhur Maluku Utara ke mata dunia melalui festival budaya yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah.
Dalam pelaksanaan TKA di sejumlah sekolah kejuruan, termasuk SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan, siswa tidak hanya diuji kemampuan dasar, tetapi juga diberi keleluasaan memilih mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan maupun bidang keahlian masing-masing. Kepala SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan mengungkapkan, terdapat 2 mata pelajaran yang akan diujikan kepada siswa. Salah satunya mata pelajaran pilihan yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing siswa. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih objektif terhadap kemampuan siswa di bidang yang mereka minati, sekaligus menjadi acuan peningkatan mutu pendidikan kejuruan. Dengan adanya pilihan mata pelajaran pada TKA, diharapkan hasil tes kemampuan mencerminkan kemampuan siswa secara lebih menyeluruh dan akurat. Festival Budaya Maluku Utara yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah menampilkan beragam kesenian daerah mulai dari tarian tradisional, musik khas daerah, hingga aneka kuliner yang dimasak menggunakan bambu. Sebuah tradisi yang menggambarkan kearifan lokal masyarakat Maluku Utara dalam mengolah alam dengan rasa syukur dan kebersamaan. Gubernur Maluku Utara Sherry Laos mengatakan, melalui festival budaya, dunia semakin mengenal karakter masyarakat Maluku Utara yang menjunjung tinggi persaudaraan serta kebanggaan terhadap warisan leluhur. Festival Budaya di Taman Mini Indonesia Indah menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam melestarikan dan mempromosikan warisan budaya daerah ke tingkat nasional maupun internasional. Semangat cinta budaya dan kebersamaan yang ditampilkan menjadi cermin jati diri Maluku Utara yang kaya akan sejarah, alam, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pemirsa Maluku Utara sepekan akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Laut, hamparan biru, rumah bagi jutaan kehidupan yang tak terlihat dari permukaan. Di dalam dinginnya arus, raksasa lembut menari-nari, menjadi penanda keharmonisan dan keseimbangan alam yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil dan uluran tangan peduli adalah suara lantang untuk melindungi laut. Konservasi terumbu karang adalah upaya menjaga, melindungi, dan mengelola secara lestari agar bermanfaat secara ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Pada saat musim timur kami para nelayan biasanya tidak melaut. Jadi dengan adanya wisata ini kita mendapatkan penghasilan tambahan. Alam sudah menyediakan segalanya. Selamatkan laut mulai dari kita. Pelestarian bukan hanya sekedar puisi, namun sebuah aksi nyata sebagai tanggung jawab kita bersama. Jaga laut, cegah dari kepunahan, stop eksploitasi biota laut. Di setiap helai kainnya terukir jejak leluhur. Sebuah warisan yang diturunkan dengan cinta dari generasi ke generasi. Batik bukan sekedar kain. Ia adalah bahasa visual yang kaya, menyimpan cerita tentang alam, kepercayaan, dan kearifan lokal. Ia hadir dalam setiap momen penting kehidupan, merangkul tradisi, beradaptasi dengan zaman, menyatukan kita dalam identitas yang membanggakan. Warna-warnanya adalah palet kekayaan bumi pertiwi. Motifnya adalah untaian doa dan harapan. Setiap goresan adalah dedikasi dan keahlian yang tak ternilai harganya. Dibuat dengan kesabaran dan ketelitian, batik adalah perwujudan harmoni antara tangan, hati, dan alam. Mari bangga mengenakan warisan budaya bangsa. Lestarikan batik, warisan budaya bangsa.
sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun prinsipnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Terima kasih Anda masih bersama kami di Maluku Utara Sepekan dan kita ke informasi selanjutnya. Pada Kamis 6 November 2025, ada informasi sinergitas Kemendikdasmen dan pemerintah provinsi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah Maluku Utara. Dan informasi lainnya, pedagang pakaian bekas di Pasar Gamalama Kota Ternate berharap adanya solusi dari pemerintah atas kebijakan larangan penjualan pakaian bekas. Selain memantau pelaksanaan ujian, Sekjen Kemendikdasmen bersama Gubernur Sherly Laos meninjau kondisi sarana dan prasarana sekolah yang tengah direvitalisasi. Sekjen Kemendikdasmen Suharti memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara atas berbagai terobosan di bidang pendidikan, terutama program digitalisasi pembelajaran yang menjangkau sekolah-sekolah di wilayah tanpa akses internet. Gubernur Sherly Laos menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap dunia pendidikan di Maluku Utara. Dukungan ini menjadi semangat baru bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk terus berkomitmen menghadirkan pendidikan yang lebih berkualitas. Langkah revitalisasi sarana dan prasarana sekolah disertai dengan dorongan digitalisasi pembelajaran menjadi bukti nyata bahwa pembangunan pendidikan di Maluku Utara tidak hanya fokus pada infrastruktur, namun investasi jangka panjang bagi mutu pendidikan dan masa depan anak-anak di Maluku Utara. Larangan impor pakaian bekas oleh pemerintah dengan tujuan melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran barang impor membawa dampak bagi para pelaku usaha kecil. Sementara, bisnis pakaian bekas telah menjadi mata pencaharian bagi pedagang kecil dan solusi pakaian terjangkau bagi masyarakat luas. Para penjual pakaian bekas meminta adanya kebijakan yang membawa solusi bagi pedagang sehingga mata pencaharian mereka terus berlanjut. Salah seorang pedagang pakaian bekas, Nasriani Labahu, mengatakan larangan impor pakaian bekas sangat merugikan, terutama dirinya selaku pelaku usaha telah menggantungkan hidup pada penjualan pakaian bekas tersebut. Nasriani Labahu mengaku keluarganya sudah hidup lama dengan biaya hasil jual pakaian bekas. Salah satu pembeli pakaian bekas, Ani, menuturkan dirinya sering membeli pakaian bekas yang digunakan suami dan anak-anak. Ani menilai selain kualitasnya bagus, harganya juga sangat terjangkau. Sampai saat ini, pedagang pakaian bekas masih melakukan aktivitas penjualan dan masih banyak pembeli yang antusias mendapatkan pakaian bekas layak pakai di Pasar Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Saudara, pada Jumat 7 November 2025, ada informasi penerimaan siswa di sekolah rakyat berdasarkan data desil yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Sementara itu, untuk memperkuat kepedulian dan peran sosial di tengah masyarakat, Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menggelar donor darah. Sekolah rakyat menjadi salah satu lembaga pendidikan yang menampung peserta didik dari keluarga kurang mampu maupun anak-anak yang masuk dalam data Kementerian Sosial. Melalui program tersebut, pemerintah berharap pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Selain menerima siswa berdasarkan data Kemensos, SRMA 28 Ake Kulano juga memberikan pendampingan khusus bagi peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Selain itu, dukungan pemerintah melalui bantuan sosial dan fasilitas belajar bagi para siswa menjadi faktor penting dalam menjaga semangat siswa untuk terus menempuh pendidikan. Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara bersama Palang Merah Indonesia Maluku Utara menggelar kegiatan donor darah di ruangan Maitara, kantor Bank Indonesia pada Kamis pagi. Donor darah menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia memperkuat kepedulian dan peran sosial di tengah masyarakat dan bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Sirtalia Jerando mengatakan, kegiatan donor darah merupakan agenda rutin tahunan yang digelar di hampir seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Kegiatan donor darah dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Ditargetkan dapat memperoleh 100 hingga 150 kantong darah yang akan digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Donor darah yang merupakan kegiatan sosial itu diikuti langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Dwi Putra Indrawan, ratusan peserta dari berbagai instansi, mitra kerja, perbankan, perwakilan pemerintah daerah, serta pegawai Bank Indonesia. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama Maluku Utara Sepekan. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan, guys. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun prinsipnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Ahmad Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Laut, hamparan biru, rumah bagi jutaan kehidupan yang tak terlihat dari permukaan. Di dalam dinginnya arus, raksasa lembut menari-nari, menjadi penanda keharmonisan dan keseimbangan alam yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil dan uluran tangan peduli adalah suara lantang untuk melindungi laut. Konservasi terumbu karang adalah upaya menjaga, melindungi, dan mengelola secara lestari agar bermanfaat secara ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Pada saat musim timur kami para nelayan biasanya tidak melaut. Jadi dengan adanya wisata ini kita mendapatkan penghasilan tambahan. Alam sudah menyediakan segalanya. Selamatkan laut mulai dari kita. Pelestarian bukan hanya sekedar puisi, namun sebuah aksi nyata sebagai tanggung jawab kita bersama. Jaga laut, cegah dari kepunahan, stop eksploitasi biota laut. Di setiap helai kainnya terukir jejak leluhur. Sebuah warisan yang diturunkan dengan cinta dari generasi ke generasi. Batik bukan sekedar kain,
Ia adalah bahasa visual yang kaya, menyimpan cerita tentang alam, kepercayaan, dan kearifan lokal. Ia hadir dalam setiap momen penting kehidupan, merangkul tradisi, beradaptasi dengan zaman, menyatukan kita dalam identitas yang membanggakan. Warna-warnanya adalah palet kekayaan bumi pertiwi. Motifnya adalah untayan doa dan harapan. Setiap goresan adalah dedikasi dan keahlian yang tak ternilai harganya. Dibuat dengan kesabaran dan ketelitian, batik adalah perwujudan harmoni antara tangan, hati, dan alam. Mari bangga mengenakan warisan budaya bangsa. Lestarikan batik, warisan budaya bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Maluku Utara Sepekan dan kita ke informasi selanjutnya. Saudara, pada Sabtu 8 November 2025 ada informasi Gubernur Maluku Utara Sherly Laos secara resmi menyampaikan pidato tanggapan akhir kepala daerah terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait RAPBD tahun 2026. Gubernur menyampaikan defisit RAPBD 2026 di bawah batas maksimal. Dan informasi lainnya, pada distribusi perdana MBG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari Kepolisian Daerah atau Polda Maluku Utara menghadirkan menu khas Maluku Utara. Dalam pidatonya, Gubernur Sherly Laos menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Maluku Utara atas kerjasama konstruktif yang terjalin selama proses pembahasan rancangan APBD 2026. Gubernur Sherly Laos mengatakan sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan. Dalam paparannya, Gubernur Sherly Laos menyebutkan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar 2,79 triliun, sementara belanja daerah mencapai 2,81 triliun, sehingga terdapat defisit sebesar 23,24 miliar. Gubernur menambahkan angka defisit tersebut masih berada di bawah batas maksimal 3,45%, sebagaimana diatur dalam ketentuan fiskal nasional, sehingga tetap aman dan terkendali dalam kerangka kebijakan fiskal daerah. Pada penyampaian tanggapan akhir Gubernur terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2026 Jumat kemarin, Gubernur berharap pemerintah Provinsi Maluku Utara dan DPRD Maluku Utara terus menjaga semangat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Makanan bergizi gratis yang didistribusi perdana oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polda Maluku Utara menyasar Madrasah Alia Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan. Menu yang dihidangkan diantaranya ikan tuna goreng, sambal kacang, tahu, sayur campur, ubi, pisang, serta buah semangka. Sebelum disajikan, tim dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Maluku Utara telah melakukan uji klinis agar aman dikonsumsi para siswa. Selain itu, pada dapur SPPG SPN Polda Maluku Utara di Gorabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas masak hingga mobil operasional. Dapur SPPG ini sudah melayani 2.505 penerima manfaat yang terdiri dari 22 sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Sita Faita Umar, salah seorang siswa MAN 1 Tidore Kepulauan mengaku sangat menyukai makanan bergizi gratis khas Maluku Utara yang dihadirkan oleh SPPG Polda Maluku Utara. Pemirsa, berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok Senin 10 November 2025 di wilayah Maluku Utara. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam Maluku Utara Sepekan. Saya Sandi Sunarto beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan berikut kami mengajak Anda untuk bergabung bersama TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.